Shalom, selamat pagi saudara. Di masa-masa sulit dalam kehidupan kita, di masa-masa penuh tantangan dalam kehidupan kita, peran Roh Kudus sangat kita perlukan untuk menopang kita, untuk menguatkan kita. Maka pada pagi hari ini mari kita cari wajahnya, kita cari Roh Kudusnya, sehingga hidup kita akan dikuatkan dan diurapi. Mari kita siapkan hati kita. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir,
segala-galanya dalam hidup kami. Kami sembah, kami tinggikan Kau lebih lagi, lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, terus penuhi kami, penuhi hati kami, oh penuhi hidup kami dengan kuasa-Mu. Tuntun langkah kami dengan firman-Mu Tuhan. Oh Yesusku, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh ada dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, kondisi yang cukup. Itu karena penyertaan-Mu yang besar dalam kehidupan kami, atas kasih setia-Mu juga yang besar dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk lebih lagi mengenal sabda dan firman-Mu pada pagi hari Tuhan. Kau urapi dan Kau berkati yang membawakannya menjadi benih yang baik dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, ya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan masuk di dalam renungan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, entah disadari atau tidak, saat ini kita hidup di dunia yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Sehingga firman Tuhan berkata di Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Karena itu, sebenarnya yang kita hadapi adalah penguasa-penguasa kegelapan yang tidak nampak, yang bekerja melalui kegerakan politik, paham kepercayaan, rasial, ekonomi, dan hal-hal lain yang dihembuskan oleh kuasa-kuasa jahat, sehingga mengakibatkan roh kebingungan, keputusasaan, kekacauan, homoseksualitas, hawa nafsu, iri hati, cemburu, benci, kekerasan, pemberontakan, pembunuhan, bunuh diri, dendam, mementingkan diri sendiri, dan banyak hal lagi yang telah dilepaskan oleh roh-roh jahat ke dalam dunia ini. Di ayat 13 tadi, di Efesus 6, firman Tuhan berkata, sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan rindu kita tetap berdiri setelah menyelesaikan segala sesuatu. Artinya kita bisa menduduki dan keluar sebagai pemenang. Inilah gambaran tetap berdiri setelah menyelesaikan segala sesuatu. Dan untuk bisa kita tetap berdiri, manusia tidak mungkin bisa bergerak sendirian, karena lawannya adalah roh-roh jahat, penghulu, penguasa yang tidak nampak di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita memerlukan kuasa Allah untuk bisa mengalahkan segala kuasa kegelapan. Karena apa? Karena sejak manusia jatuh di dalam dosa, hidupnya sudah terjajah oleh iblis. Karena itu tadi sudah saya katakan bahwa manusia harus bergerak bersama dengan Tuhan, sebab hanya Tuhan yang mampu mengalahkan kuasa kegelapan. Dan peran Tuhan dalam hidup manusia itu diberikan melalui
kuasa Roh Kudus-Nya. Oleh karena itu, Roh Kudus memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Yang pertama, Roh Kudus diberikan agar manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam kitab Yoel dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, akan dicurahkan dalam diri manusia sehingga melalui Roh Kudus manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Sebagai ilustrasi Bapak Ibu, agar saya bisa berhubungan dengan seseorang melalui handphone seluler, maka orang tersebut harus juga mempunyai handphone seluler. Kalau dia tidak memiliki, maka saya tidak akan bisa berhubungan dengan dia dari jarak jauh. Saya tidak akan bisa mengontak dia. Demikian juga dengan Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hidup manusia agar Tuhan bisa berkomunikasi dengan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita bisa memahami ketika ada Roh Kudus di dalam diri kita, maka Roh Kudus itulah yang dipakai oleh Tuhan menjadi sarana penghubung kita dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang belum dibaptis atau belum dipenuhi oleh Roh Kudus, mari kita minta Tuhan untuk kita dibaptis oleh Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus itu sangat penting di dalam kehidupan manusia agar manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus diberikan agar Tuhan bisa memberkati manusia. Jika manusia bisa berhubungan dengan Tuhan dan manusia itu ada di dalam covering Tuhan, maka Tuhan bisa memberikan arahan kepada manusia melalui Roh Kudus. Sehingga manusia tidak lagi menjadi bulan-bulanan daripada iblis. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Manusia yang ada di dalam Tuhan tidak akan lagi bisa kecurian oleh iblis. Manusia bisa berdiri tegak dalam segala sesuatu, menerima berkat dan perlindungan dari Tuhan, sebab sekalipun Tuhan berperang buat kita, tetapi kalau kita tidak mengikuti strategi Tuhan, maka kita tidak bisa diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu perlu kita pahami bahwa untuk kita bisa diberkati oleh Tuhan, untuk kita bisa dilindungi oleh Tuhan dan Tuhan berperang bagi kita, maka kita harus mengikuti strategi Tuhan. Sebab dalam strategi Tuhan kita bisa aman, di dalam strategi Tuhan kita bisa ada di dalam lindungan dan naungan Tuhan. Di dalam Markus 3 ayat 27 dikatakan, tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seseorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Rumah orang yang kuat, yang dimaksud orang yang kuat di sini adalah iblis, dan harta bendanya adalah manusia. Jadi Tuhan tidak bisa merampas dalam arti memberikan kemuliaannya kepada manusia sebelum iblis atau orang kuat itu diikat. Dan kita tahu bahwa Tuhan sudah mengikat dan menang atas iblis, yaitu saat
Yesus mati di atas kayu salib. Sehingga firman Tuhan berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" 1 Korintus 15 ayat 55. Ini menunjukkan bahwa Yesus sudah menang atas maut. Memang Bapak Ibu, secara korporat Tuhan sudah mengalahkan iblis, tetapi bagi manusia untuk menerima keselamatan yang sudah Tuhan perjuangkan dan tawarkan kepada manusia, manusia harus mau menerimanya. Hidup ini adalah pilihan, dan mana yang kita pilih itu tergantung daripada kehidupan kita masing-masing. Dan Roh Kudus diberikan kepada Tuhan hanya kepada manusia yang mau mengikut Tuhan. Karena Roh Kudus dipakai oleh Tuhan sebagai sarana penghubung Tuhan dengan manusia, sehingga Tuhan bisa berkomunikasi dengan manusia. Kita harus ingat bahwa sekalipun manusia sudah menjadi milik Kristus, iblis tetap tidak tinggal diam. Dia tetap berusaha agar manusia kembali menjadi miliknya. Sehingga firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Di sini kita akan melihat bahwa peran Roh Kudus sangat penting sebagai penolong sejati yang Tuhan berikan kepada manusia, sehingga manusia bisa terhindar dari iblis. Manusia tidak ditelan kembali oleh iblis dengan cara berjaga-jaga, sehingga kita bisa mengalahkan si iblis yang berjalan mengelilingi kita hendak menjatuhkan kita. Yang ketiga, Roh Kudus diberikan agar manusia bisa hidup dalam otoritas Tuhan. Kisah 1 ayat 8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa apa yang Tuhan berikan kepada kita kalau Roh Kudus turun ke atas kita? Yang Tuhan berikan adalah kuasa Allah. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan bisa bertindak di dalam nama Yesus. Khusus anak-anak Tuhan diberikan kuasa boleh memakai nama Yesus untuk menaklukkan iblis di dalam kuasa namanya. Sebab tanpa kita bisa menaklukkan iblis dalam hidup kita, kita tidak mungkin bisa hidup di dalam otoritas ilahi. Karena itu Tuhan berikan kuasa untuk bertindak dalam namanya, dalam nama Yesus, sehingga iblis bisa mundur dari kehidupan kita dan kita bisa hidup di dalam otoritas Allah, menikmati berkat-berkat dan perlindungan daripada Tuhan. Masih banyak peran atau fungsi Roh Kudus dalam hidup manusia, tetapi secara garis besar 3 peran inilah yang paling penting di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, Roh Kudus diberikan agar manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga Tuhan bisa mengcovering hidup manusia. Yang kedua, setelah di-covering Tuhan, Tuhan bisa melindungi dan memberikan berkat-berkat-Nya. Yang ketiga, setelah di-covering Tuhan, manusia bisa hidup di dalam otoritas Allah. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama menghampiri hadirat Tuhan yang kudus, dan biarlah pagi hari ini kita mau menerima lawatan Tuhan secara pribadi. Biarlah pengurapan Tuhan pagi hari ini turun atas setiap kita, sehingga melalui kuasa Roh Kudus kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kita bisa hidup dengan berkomunikasi dengan Tuhan, dan di dalam covering Tuhan
kita bisa menerima berkat-berkat Tuhan yang tidak tercuri oleh iblis, dan kita bisa hidup di dalam otoritas Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah kerinduan kami, setiap anak-anak-Mu, agar kami semakin hari semakin peka kepadamu, semakin hari kami boleh semakin mengenal suara dan kehendak-Mu, semakin hari kami semakin menang atas kuasa iblis, semakin hari kami semakin hidup di dalam otoritas Tuhan, menikmati berkat-berkat dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.